Pernahkah kita merasa kita ini kurang layak untuk diberkati Tuhan? Iman kita tuh tanggung, agak ragu-ragu dan bimbang. Rasanya mau mendekati tahta Tuhan itu merasa berdosa. Iya sih, kita semua pendosa. Siapa yang bukan seorang berdosa? Tapi kita harus yakin bahwa darah Yesus sudah membasuh. Kalau kita beriman sama Tuhan itu langsung jalan tolnya. Jangan tanggung. Manusia itu suka sekali diskriminasi. Manusia itu suka sekali membeda-bedakan. Bahkan kalau kita punya anak beberapa pun kita pilih kasih. Jangan begitu. Tuhan itu gak seperti manusia, gak seperti kita. Jadi orang yang ada di ruangan ini dengan yang ada di overflow sebelah sana. Yang di overflow kalau lihat saya lambai-lambai tangan, saya lihat sebagian Anda dari sini ya. Yang di overflow yang di luar bisa lambai-lambai ke sini. Iya, puji Tuhan. Kita semua satu ruangan. Bukan berarti yang di sini urapannya lebih kuat. Enggak juga sih, asal iman kita pada Tuhan. Manusia itu suka cenderungnya itu merasa kurang. Merasa kurang layak, kurang dekat. Rasanya kok gak mantep. Ya kan? Kalau enggak ditumpangi tangan sama gembala sidang, manusia itu suka mengecilkan dirinya. Saya ajari kita untuk percaya pada Tuhan itu yang sungguh-sungguh. Jangan tanggung jadi orang. Doa kita gak dijawab karena kita itu kurang rohani. Nah, hari ini saya buktikan bahwa Tuhan itu bukan hanya mengasihi orang Yahudi yang sudah lama dari zaman Musa. Dari zaman Bapak Abraham sudah mengenalnya, bahkan Tuhan cinta bangsa-bangsa lain juga. Tuhan itu melakukan mujizat bukan karena kita layak menerimanya. Tuhan menyembuhkan kita itu karena Tuhan itu sayang sama kita. Mari kita lihat kasihnya, mari kita buka sekarang satu ayat yang tadi saya sudah minta, kita baca sekarang ya. Judulnya Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya dan membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka sebagian, semuanya. Tuhan cinta setiap orang. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nanti kita akan baca juga perikop berikutnya, Yesus memberi makan 4.000 orang. Itu kelanjutan dari KKR kesembuhan yang Yesus adakan. Dengan kelompok yang sama, orang-orang non-Yahudi, bukan orang Israel ini. Coba kita baca lagi ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Kalau kita baca lagi perikop di atasnya lagi, cerita yang atasnya itu, yang tadi saya khotbahkan di jam 10. Yesus ke Tirus dan Sidon. Itu daerah orang non-Israel. Di atas sana, Tirus dan Sidon itu 80 km jauhnya daripada wilayah teritori Yahudi. Yesus itu meninggalkan Tirus Sidon dan menyusur pantai Danau Galilea sebelah timur sungai Yordan. Dia berada di daerah yang disebut Dekapolis. Kalau Anda mengerti, pernah baca Injil, Dekapolis itu 10 kota non-Yahudi semua. Di situ juga ditemukan peternakan babi. Makanya di Indonesia peternakan babi ada di mana? Misalnya di Bali. Karena Bali nggak anti babi. Kalau di Jawa jarang sekali, makanya babi harganya mahal. Dekapolis babi murah karena banyak orang menernaknya. Tapi di Israel nggak ditemukan karena itu tidak halal. Dekapolis itu daerah non-Israel. Nah, saya tunjukkan ya. Kalau tadi di jam 10 saya jelaskan, saya ceritakan kesembuhan yang diterima, sebenarnya kelepasan dari kuasa setan oleh satu keluarga Siro-Fenisia, wanita Kanaan. Hari ini di sini saya ajarkan full orang-orang yang di luar kota yang disembuhkan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita melihat Yesus segera menyembuhkan satu kalayak ramai orang-orang yang non-Yahudi semua.
dan makan babi. Ceritanya. Ya, yang jika di zaman perjanjian baru sekarang orang-orang gereja sinis menyindir mereka. Atau jemaat yang baru yang belum tahu terlalu banyak, yang belum juga pelayanan, mungkinkah aku datang ke gereja 1 kali aja aku langsung sembuh? Anda akan terkejut. Tuhan itu tidak pandang bulu. Tuhan kalau mau menjawab doamu dan doaku, Tuhan mau menjamahmu, mengubahkanmu, Tuhan mau memberi kita mujizat dan berkat, itu Tuhan gak lihat kitanya. Semua tergantung belas kasihannya. Dia menyusur pantai Danau Galilea. Lihat ayat 30 ya, saya tunjukkan mujizat apa yang mereka terima. Ada banyak sih, saya tunjukkan satu, mujizatnya mencengangkan. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan sebagainya. Salah satu daripada orang lumpuh, orang timpang itu di dalam bahasa Yunaninya, kulos, K-U-L-L-O-U-S, yang artinya orang yang bengkok, kena rematik atau kena rematik, kena RA, rheumatism. Orang-orang kuno dulu bilang, jangan mandi malam-malam ya, supaya nanti gak rematik. Saya dari kecil mendengar itu, tante saya dan sebagainya. Sehingga saya kira bahwa rematik itu penyakit biasa, penyakit dingin aja. Kalau mandi malam-malam lalu linu-linu nanti, ternyata enggak loh. Ternyata itu serius. Saya bukan dokter ya. Seperti autoimun dan sebagainya. Itu bisa mematikan sendi-sendinya kesakitan. Itu bisa mengubah form badan orang. Jadi orang itu ada yang bent. Kolos ini artinya bent. Bengkok. B-E-N-T. Dalam bahasa Inggrisnya artinya begini loh. Orangnya sudah bengkok semua. Itu dibuat Tuhan lurus di Dekapolis. Lurus. Bahkan mujizat yang tidak terdengar di Israel terjadi di situ seperti wanita Syro-Fenisia itu. Bahkan mujizat jarak jauh. Saya masih ingat pada waktu kita mengadakan Cancer Free Day. Hari dunia merayakan, maksudnya bukan merayakan, hari kanker oleh dunia. Itu kita adakan dulu di gereja. Kita adakan kebaktian untuk mendoakan orang-orang kanker, saya masih ingat. Datanglah satu orang menunjukkan saya video seorang yang ada di luar negeri. Dia kena kanker apa? Cukup parah, sudah seperti tengkorak di atas ranjang. Cuman gitu aja. Kita doa, oh my, Tuhan sembuhkan dari jauh, itu bukan karena saya. Tentunya juga bukan karena orang itu baru datang. Tapi Tuhan itu berbelas kasihan. Saya ajak Anda dan saya untuk tidak gampang kecewa sama Tuhan Yesus. Dikit-dikit bilang Tuhan jahat. Dikit-dikit bilang Tuhan gak peduli. Kita itu loh, bakatnya itu merasa jauh. Kenapa kita gak GR dulu? Kenapa kita semua itu gak melatih iman kita itu untuk percaya? Kenapa percaya itu susah ya? Kenapa jatuh itu gampang, bangkit itu sulit? Kenapa kita gak balik? Mulai hari ini bagi aku percaya tidak akan sesulit itu. Ya Pastor Philip ngomongan gampang tapi dilakukan susah. Enggak. Bahasa Surabayanya bikinan gampang. Semua di hidup ini mau dibuat gampang ya bisa gampang, dibuat susah ya bisa susah. Pernah gak Anda itu berhadapan dengan birokrasi? Sulitnya setengah mati. Padahal cuman tanda tangan atau foto gitu aja loh, muter aja. Mau dibikin gampang ya gampang, mau dibikin sulit ya sulit. Tergantung Anda mau bikin susah enggak. Jadi anak Tuhan itu bikin gampang gih. Salah satu caranya adalah jangan suka mengaku yang negatif di mulut. Itu membuat dirimu sendiri susah, terbelit-belit. Lalu jangan juga terjebak di hal-hal yang gak perlu. Ingat tujuanmu, kalau tujuanmu sembuh, udah jangan ngamuk-ngamuk sama orang. Aku minta didoakan kok gak bisa. Itu tambahan, itu komplikasi. Kalau sakitnya satu, jangan komplikasi ke hal yang lain dong. Ada orang sakit minta didoakan, tapi gak sempat-sempat. Namanya manusia ya terbatas, Yesus sih tanpa batas. Kalau saya suruh doain satu persatu ya, gak mungkin bisa. Misalnya, jangankan kalau di ibadah gini jemaat sendiri kan akrab. Tapi misalnya kalau di saat teduh hari Rabu dan Sabtu yang diadakan, itu kalau satu-satu minta didoain saya sendiri gak mungkin mampu. Mungkin ada orang yang kecewa. Loh, ingat tujuanmu sembuh. Bukan, janganlah kepancing ke hal-hal lain yang sifatnya selokan-selokan hatimu. Mau dibikin susah ya biasa, jangan bikin susah hidupmu. Hidup itu sudah susah, kesusahan sehari untuk sehari. Bikin gampang gih.
Only believe. Bisa nggak kita bikin mudah? Aku percaya Engkau mengasihi aku. Peduli amat perasaan Anda hari ini. Kasih itu bukan feeling. Kasih juga bisa menjadi sebuah pengetahuan dan pengenalan. Yesus cinta pada saya. Orang lain dengar Injil sekali, mereka langsung bahagia. Kita tahu Injil setiap minggu, kita nggak happy-happy. Karena orang yang mendengar pertama kali itu pewahyuan. Wow, sungguhan. Ada orang mencintai aku sedemikian sampai mau mati bagi aku. Kita tiap Jumat Agung, tiap tahun rayakan juga masih kebal hati. Jangan buat susah, buat gampang. Kalau kita baca Alkitab itu, merem aja. Sebelum kita baca, bilang Tuhan tolong saya supaya saya dengar suaramu. Dengar gak apa-apa. Beri aku pengertian dalam nama Yesus. Setelah selesai baca, amin. Ya dan amin. Simple faith. Iman yang sederhana. Bahwa kesembuhan dan mujizat Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan ketika Tuhan menjawab doa, bukan karena kita layak. Tapi karena kita percaya, seperti anak kecil kita percaya. Seperti biji sesawi aja. Manusia sukanya berdebat. Iman gua lebih besar. Imanmu kecil sekali. Siapa bilang Yesus gak pernah ajarkan iman itu size atau ukuran. Iman itu gak ada S, M, L, small, medium, large. Itu gak ada. Iman adalah iman. Yang penting jenis iman kita adalah pada Yesus dan pada firman. Kita ngerasa sangat-sangat mantap atau kurang mantap. Gak masalah. Jangan interview dirimu. Yang penting imanmu pada Yesus, titik, tutup buku. Buat gampang jangan dibuat susah. Anak Tuhan susah, kadang-kadang kita itu sukanya menyusahkan diri kita. Padahal Tuhan ikut Tuhan itu gak sesusah itu. Lebih susah di pikiran kita. Tapi faktanya lebih gampang ikut Tuhan. Tuhan itu simple orangnya. Tuhan itu terus terang. Dia gak pernah bicara dalam gelap, itu dia ngomong apa adanya. Ikut Tuhan itu gak pakai teka-teki, itu gak pakai. Tapi Pastor Philip, apa kehendak Tuhan? Kalau Anda gak tahu kehendak Tuhan yang dinyatakan, ikuti dulu kehendak Tuhan yang kau tahu. Kalau saya tidak tahu nanti besok saya harus apa? Ikuti dulu kehendak Tuhan yang sederhana. Bahwa saya harus tanggung jawab dengan waktu saya. Buat rencana. Sekalipun tidak dengar suara Allah seolah-olah. Besok aku mau ketemu sama si A pukul ini. Saya selesaikan pekerjaan itu. Kelarkan tugas ini. Udah. Kalau kita nggak dengar sesuatu yang supranatural. Belajar tanggung jawab dengan yang natural dulu. Dan memuliakan Tuhan. Jangan buat susah. Ya. Saya tunjukkan dia. Orang lumpuh timpang di sini itu kulos. Kulos itu bent. Tapi di kitab Matius ada kelengkapan dari ayat ini. Di situ bukan disebut bent atau bengkok, tapi disebut mutilated. Anda tahu kalau ada kejahatan mutilasi itu berarti ngeri. Itu orang membunuh sesamanya nggak cuma ambil nyawa tapi dipotong-potong anggota tubuhnya. Mutilasi. Dalam bahasa Yunaninya yang di Matius itu bunyinya mutilasi. Berarti di dalam mujizat Yesus di Dekapolis atau di daerah orang-orang non-Yahudi yang kurang ngerti firman Tuhan. Ajaib, ada orang yang anggota badannya hilang. Saya nggak tahu apa, mungkin tidak ada satu mata, plung keluar. Mutilasi, mungkin tidak ada kaki, des keluar. Itu dalam bahasa Yunani ditulis itu. Mutilated bodies appear. Ajaib ya. Kalau hitung-hitungan dengan kesembuhan di ayat-ayat sebelumnya, gimana Yesus menyembuhkan di kalangan Yahudi yang sudah tahu hukum Taurat dan firman Allah. Nggak kalah loh. Berarti ini mematahkan mitos kalau kita itu mau mengalami mujizat. Harus rohani dulu. Saya nggak mengajarkan bahwa kita boleh asal-asalan, enggak. Tapi saya juga tidak boleh mengajarkan yang Tuhan tidak ajarkan. Kita tidak boleh tambahkan. Karena jalan masuk ke mujizat itu percaya saja, only believe. Nggak ada embel-embelnya. Loh, kita harus dimuridkan. Loh, kita harus baca firman. Loh, kita harus melayani. Iya, tapi itu adalah kebenaran-kebenaran yang lain. Jangan dicampur baurkan. Seolah-olah kalau enggak ini, enggak ada itu. Kalau Anda mau mengalami mujizat itu only believe. Wow. Dan ini melawan idealisme saya. Sebab saya mau membawa jemaat kita ini tertanam, bertumbuh. Dan komitmen juga. Tapi saya juga tidak boleh mengambil kebenaran lain lalu dempul atau gali lubang tutup lubang.
Saya nggak boleh berkata bahwa kalau Anda mau disembuhkan atau mengalami mujizat Tuhan, Anda harus layak dulu. Kalau saya lakukan itu, saya berarti ajarkan yang Yesus tidak ajarkan. Yesus ajarkan bahwa kita harus tertanam supaya kita bertumbuh berbuah. Seperti carang yang harus tertanam pada pokoknya. Karena dia tidak bisa berbuah dari dirinya. Iya, itu juga kebenaran. Tapi now when I teach about miracle, sekarang waktu saya mengajarkan tentang mujizat, saya harus fair. Hanya mengajarkan yang Tuhan wahyukan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang hari ini mengalami pergumulan dan menunggu sebuah mujizat dalam hidupnya? Adakah? Adakah? Nggak ada. Berarti semuanya fine-fine saja. Kalau ada bisa angkat tangan. Wow, kabar baik ya Bapak Ibu yang angkat tangan barusan. Only believe. Oh, kasih tepuk tangan tuh Tuhan, hanya percaya saja. Saya tunjukkan lagi ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang bengkok lurus. Ceritanya orang yang badannya seolah-olah dimutilasi itu tumbuh. Karena kita bukan cicak ya, ekornya putus nanti bisa tumbuh lagi. Kita ini kaki jempolnya aja sudah patah putus, kalau semuanya nggak langsung 1 jam dibawa ke rumah sakit itu sudah nggak akan tumbuh lagi. Ini bisa tumbuh di zaman Yesus. Orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel. Dari kata memuliakan Allah Israel berarti mereka bukan orang Israel. Orang Kristen jangan jadi agamawi dan kaku sampai pada taraf percaya itu susah. Padahal kita tahu dan kita punya pengetahuannya. Nanti dibalap sama orang-orang non-Kristen yang disembuhkan sama Tuhan. Dijamah begitu aja, dikasih mujizat sama Tuhan. Jangan sampai kita jadi terlalu kaku. Dan terlalu percaya diri sampai tidak percaya Tuhan. Sehingga nanti kalau kita kurang percaya diri, kita juga jadi semakin kurang percaya Tuhan. Kayaknya Tuhan akan lakukan mujizat kalau aku layak. Kalau aku sempurna. Oh no, Anda akan terkejut. Kalau hari ini, siang ini Anda percaya saja, Anda akan mengalami sesuatu dari Tuhan Yesus. Saya tunjukkan lagi mujizat berikutnya itu bukan kesembuhan. Makanya saya sebut kesembuhan dan mujizat. Karena tidak kesembuhan ilahi itu selalu ajaib. Ya, kecuali kalau proses kesembuhan, nah itu alami dengan restu Tuhan. Karena obat juga perlu direstui sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau enggak juga enggak bekerja di dalam tubuh kita. Tapi kesembuhan ilahi, divine healing itu selalu ajaib. Tetapi tidak semua mujizat adalah kesembuhan. Memecah roti, memberi makan, itu mujizat yang bukan kesembuhan. Saya tunjukkan sekarang, Yesus memberi makan 4.000 orang. Kurang bergairah Pastor Philip dengar cerita ini. Kan kita sudah mendengarkan yang lebih hebat. Yesus ngasih makan 5.000 orang. Kenapa 4.000? Kenapa kita downgrade? 12 bakul penuh kita bawa pulang. Yang ini cuma 7 bakul saja. Tapi jangan lupa loh, ini istimewa karena terjadi di seberang sungai Yordan sebelah timur, di kalangan orang yang unchurched, tidak bergereja. Ini ajaib di situ. Kejadian 5.000 orang kasih makan dan 4.000 itu perbedaannya adalah Yahudi dan non-Yahudi. Rohani dan duniawi. Makanya ini ajaib, 4.000 ini tidak kalah Hawa. Mungkin Anda tidak pernah tahu ya, sebelum saya ceritakan gini. Apakah ini repetisi? Mungkinkah ini overlapping aja? Salah catat. Injil tertentu bilang 5.000, Injil tertentu bilang 4.000. Enggak, ini 2 kejadian yang berbeda saya tunjukkan. Modalnya pun tidak sama itu rotinya. Pulang bakulnya juga nggak sama. Tempat duduk mereka pun nggak sama. Serupa namun nggak sama. Ini 2 kejadian beda. Jadi Tuhan itu pernah memecah roti itu 2 kali. Sekali untuk 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Sekali lagi Tuhan memecahkan roti untuk 4.000 orang dari 7 roti. Ini 2 kejadian yang berbeda. Bedanya di mana? Satu untuk Yahudi, satu yang bukan. Tuhan cinta kita semua yang sudah rohani dan melayani. Jiwa lama itu dicinta sama Tuhan. Anak sulung gak boleh hilang di rumah Tuhan. Yang melayani. Anda lihat tadi ya. Tadi di Instagram saya sempat ngintip. Instagramnya GM, ini gereja kita di Surabaya Selatan, ya, dan kayaknya sih akunnya siapa tadi ya, pokoknya saya tunjukkan. Itu tadi ada jiwa-jiwa lama yang berseragam. Itu untuk bisa melayani Anda dengan baik. Kursi mereka ngalah di ibadah 10 tadi. Mereka tadi itu melayani dengan pakai lututnya sungguhan sambil ketik-ketik
di komputer orang-orang yang di daerah FOH di situ. Terima kasih untuk pelayanannya. Jiwa lama dicinta, tanpa mereka tidak ada jiwa baru. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat, melayani dengan berkorban. Kursi pun tak punya padahal mereka pelayanan. Ya, di gereja kita itu jiwa lama tidak ditirikan. Tidak ditinggal 99 untuk cari satu domba yang baru. Karena mereka tidak pernah ditinggal, karena mereka tidak pernah meninggalkan kami. 99 domba lama yang di gereja kita itu selalu bareng sama Yesus cari domba yang satu. Jadi mereka tidak pernah terpisah, mereka tidak pernah ketinggalan. Tapi jiwa baru juga dicinta loh sama Tuhan. Jangan Anda berkata, aku baru datang gereja ini, tidak punya ekspektasi, datang itu cuma lihat ibadah. Oh ini yang khotbah, siapa dan siapa. No, di dalam hidupmu itu ada kebutuhan yang harus diisi. Percayalah pada Tuhan, sekarang jangan nanti. Jangan nunggu sampai 2 kali, 3 kali datang. Believe now. Believe now. Ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dimulai dengan kalimat hatiku tergerak oleh belas kasihan. Cikal bakal setiap kesembuhan dan mujizat. Dan apapun berkat. Selalu dari hati Yesus yang berbelas kasih. Pewahyuan terbesar itu bukan mujizat, tapi Jesus loves me. Yesus mencintai kita. Sadarkah Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda? Tuhan sungguh-sungguh mengasihimu. Tuhan mencintai orang-orang yang berdomisili di Surabaya Selatan ini. Makanya berdirinya gereja kita hari ini di sini adalah jawaban doa Anda dan jawaban doa kami semua. Tuhan mengasihimu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tahukah Yesus itu sebelum tangannya tergerak, sebelum tangannya itu, sebelum mujizat tergerak oleh tangannya, hatinya dulu selalu yang digerakkan oleh belas kasih. Tuhan itu mengasihimu. Jadi kalau kita menghampiri tahta Tuhan itu jangan taruh rasa curiga. Kita tuh loh bakatnya merasa jauh. Kok bisa ya? Yesus sudah mati untuk kita, kita masih ragu loh. Kalau kita masih tanya sama Tuhan, do you love me? Aduh, coba bayangkan kalau Anda punya 2 ginjal, kasih 1. Kasih 1 pun bukan pada istrimu, pada temanmu. Padahal teman itu pernah salahi dirimu, dia seorang pendosa dibandingkan dengan Anda. Setelah Anda sama-sama bangun mungkin di samping ranjangnya, yang satu dapat ginjal baru, yang satu kehilangan 1. Masih bisakah yang terima ginjal berkata, do you love me? Minta ditampar suster ya. Minta ditampar dokter. Yesus itu bukan kasih ginjal. Dia kasih nyawanya karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Ia berikan anaknya yang tunggal. Anda merasa jauh itu urusanmu. Urusi perasaanmu. Masuklah menyembahlah sampai merasa dekat. Faktanya tidak berubah. Jesus already loved you. Yesus sudah mencintaimu 2000 tahun yang lalu. Gak boleh tanya, do you love me? Kalau kita sudah pernah dengar firman Tuhan. Belum lagi, dia bukan hanya memberikan ginjalnya, dia kasih semuanya. Ya. Tapi Yesus juga bukan hanya dia itu menyerahkan nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya pada siapa? Kalau saya serahkan nyawa saya untuk istri saya ya lumrah. Laki macam apa tidak berani berkorban. Kalau istri saya serahkan nyawanya untuk anak-anak saya, ya iyalah kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Nah kalau kita serahkan ginjal kita tadi kepada seorang yang pernah berjasa di hidup kita, kita berutang budi ya itu namanya balas budi. Kalau kita serahkan kepada kerabat jauh ya orang ini baik sekali ya, mulia ya, padahal itu dia bukan keluarga langsungnya, dia bukan keluarga kandung. Tapi kalau kita kasih ginjal kita sama napi, sama penjahat yang ada di dalam penjara, misalnya ditangkap KPK. Tapi orang itu sebatang kara, lalu dia mau mati, ginjalnya gak berfungsi. Anda berkata, ya wis aku aja, donor darah sih biasa.
sehat buat kita, ginjal hilang gak kembali. Yesus mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Yesus mati untuk orang seperti Anda dan saya yang layaknya seperti sampah. Dia sudah mati waktu kita masih tidak layak. Lalu kenapa sekarang ketika kita masih merasa kurang layak, gak berani deketi dia? Oh, dia sudah mati untukmu waktu engkau belum layak kok. Jikalau sekarang Anda kurang layak, ya tetap deketi dia. Tetap percaya. Yang membuat pengorbanan Yesus itu aduhai adalah karena dia berkorban untuk orang jahat seperti Anda dan saya. Luar biasa, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan itu gak hanya peduli untuk perkara rohani loh. Kalau Anda baca di ayat 32, Tuhan ngomong gini bukan supaya dia bisa membuat mujizat lalu sok-sokan. Tuhan bilang begini karena Tuhan sungguh-sungguh peduli. Kalau Anda baca ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan, baca sekali lagi. Kepada orang banyak itu, sudah 3 hari mereka ikut aku. Dan mereka tidak punya makanan. Dan aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan. Yesus itu ya, kalau saya bayangkan ya, jikalau nih Tuhan Yesus sekarang hadir lagi seperti waktu Tuhan ada di Galilea. Orangnya kayak apa sih Tuhan Yesus itu? Kalau Anda baca firman, Anda bisa imajinasi. Kalau Anda semakin dekat sama Tuhan, Anda bisa bayangkan. 30 tahun saya kenal Yesus, saya belum merasa terlalu kenal beliau. Saya merasa kalau saya ini masih jauh, tapi dia itu cinta saya setengah mati. Oh, setengah mati, sampai mati. Yesus itu orang yang gimana ya? Kalau Anda berdoa, bayangkan ini. Dia itu orangnya itu sangat care. Dia itu sangat care. Anda datang kepada Tuhan, minta iman. Tuhan lihat loh, bajumu kok compang-camping. Tak kasih yang baru ya. Kalau Anda datang pada Tuhan itu mau belajar firman, dia kan tanya, kamu kelihatannya haus ya? Bibirmu kok retak-retak. Yesus tuh gitu orangnya. Kebalikan dengan yang pikiran kita yang dipengaruhi oleh roh jahat. Seringkali kita nggak tahu itu kita kesambar sama roh-roh di udara. Yang kita percaya dengan mudah. Kalau masalah curiga sama Allah itu gampang deh kita itu percaya. Tapi yang baik tentang Tuhan itu kita jarang mau percaya. Susah kalau nggak diteguhkan, dikhotbah 1 jam itu baru mempan. Itu pun nggak tentu mempan. Aneh ya. Kita lebih gampang percaya dusta dari kebenaran. Yesus tuh orangnya care banget. Saya bayangkan aja kalau Yesus ada di sini secara fisik, kalau kelihatan orang tua, dia bilang, oh duduk sini ibu, duduk di sini. Yesus berdiri. Yesus tidak jaim orangnya, tidak jaga image. Nangis dia nangis, coba baca itu. Dia tertawa-tertawa. Kan ada satu ayatnya, Yesus itu penuh dengan sukacita ketika dia dengar murid-muridnya itu mengusir setan, bahkan setan seperti bintang dari langit jatuh. Yesus itu orangnya care banget. Anda datang untuk perkara rohani, dia tanya, sepatumu kok usang? Keesokan hari dikirim sama Tuhan. Lalu dia tanya, gimana mama? Di kayu salib Tuhan bilang apa sama Yohanes? Itu ibumu. Tangan pun gak bisa menunjuk karena terpaku. Mama, itu anakmu. Ma, malam ini mama tinggal di mana? Rumahku kontrakannya habis, gak ada atapnya lagi. Rumah Yesus di Kapernaum itu dibolongin untuk turunkan 4 orang gitu loh. Kalau Anda baca, Yesus pulang, tapi semua orang tahu. Yesus itu basisnya di Kapernaum. Dikerek turun, itu rumah Yesus kontrakan. Karena jelas-jelas Yesus bilang, dia gak punya rumah. Bukankah ada pepatah, anak manusia gak punya tempat meletakkan kepala? Dan Tuhan dia bisa ngomong gini, Mama kamu malam ini tidur di situ ya? Ngomong sama Yohanes, anak muda, adopsi mamaku. Wow, kita terlalu muluk kadang-kadang mikirnya Yesus itu duduk di atas tahta, menjulang tinggi, hahaha, jauh-jauh. Jangan dekat sama aku, holy, iya holy, but he's kind. Itu baik. Kok anehnya banyak orang Kristen menghampiri itu sudah punya tembok. Aku kalau minta, kalau enggak doanya dengan cara gimana, puasa gimana. Kayaknya Tuhan itu kopok enggak dengar. Kayaknya Tuhan tuh enggak akan tergerak. Salah. Puasa bukan untuk menggerakkan Tuhan. Puasa itu untuk mengosongkan kita sendiri. Yesus itu baik. Bahasa Ibraninya tulis. Baik itu apa? B-U-U-U-U. Baik.
Saya nggak pernah seumur-umur, saya ngomong gini ya, Pastor Philip ini kalau orang nggak beriman mungkin kira saya itu seperti imaginary. Dia punya teman cuman bayangan, enggak. Saya kenal Tuhan seperti senyata saya kenal seseorang fisik, cuman dia bukan fisik sekarang. Tapi dalam pengalaman hidup saya, nggak pernah ada orang mendekati seorang yang sebaik Yesus, nggak pernah. Care banget. Saya gak pernah ragu kalau saya minta sesuatu. Bahkan kalau saya minta barang pun Tuhan akan kasih. Iya kan Pastor Philip kan, nah yo pikirannya gitu. Iya kan Pastor Philip kan anak emas Tuhan. Ya kan Pastor Philip kan diurapi. Salah sebut urapan bukan tujuannya untuk gitu. Ya kan Pastor Philip kan deket sama Tuhan. Manusia tuh sukanya gitu. Bakat kalau lihat orang lain tuh deket. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumputmu. Berarti kalau seperti itu benar, berarti saya dewa dong. Berarti saya lebih holy dari Anda. Ya memang saya tidak hidup di dalam dosa yang saya sengaja atau dosa yang saya sadari. Bukan berarti saya lebih holy. Kalau gitu ngapain saya percaya Yesus? Mendingan saya jadi orang baik kan masuk surga. Kalau saya gak bisa masuk surga atas kebaikan saya, berarti saya sama Anda 11-12 unda-undi. Lalu kalau Tuhan dengar doa saya, Tuhan pasti dengar doa Anda. Makanya ada lagu kalau lain ditolong saya juga. Itu bukan karena kitanya. Jangan suka mendewakan manusia. Lihatlah kebaikan Allah. Gak ada orang se-caring Yesus tuh gak ada. Buahnya orang itu top-topnya itu Yesus. Kok bisa ya kita menghampiri dia itu merasa kita harus punya aktivitas ini itu baru Tuhan itu dengar. Kayak Tuhan tuh alot gitu. Enggak loh, Tuhan tuh enggak gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini mengubah perspektif dan paradigma Anda tentang Tuhan. Sehingga semoga setelah ini puasa Anda lebih ringan. Bukan ringannya gak makan maksudnya. Maksudnya supaya lebih ringan. Gak ada beban moral kayak harus performa gimana sama Tuhan. Sehingga keluar itu natural. Supaya doa Anda habis ini gak terlalu alot kayak seperti babat alas gitu. Sekarang ngerti kalau doa itu bisa enjoy. Kalau kita punya paradigma berubah, doa itu enjoy. Aku mau ketemu orang yang paling baik di dunia. Siap-siap. Saya malah justru harus raup aja, jangan sampai kelihatan meskipun Tuhan Maha tahu kalau saya lesu. Jangan-jangan saya diberkati, malah harus hati-hati. Sampai-sampai doa Bapak kami berkata, berikan pada kami hari ini makanan kami, cukup-cukup, secukupnya. Saking Tuhan itu berlebihan. Orang Kristen lain pikirannya, oh enggak, Tuhan itu selalu kasihnya kurang, iprit-iprit diinstalasi, pelan-pelan. Nanti kalau aku lebih layak, dikasih lebih. Kalau aku lebih dekat, dikasih lebih. Kalau nanti aku lebih holy, dikasih emboh. Salah cara berpikirnya. Semoga nangkep ya, Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang merasa, hari ini aku dikoreksi sama Roh Kudus, selama ini ya aku ya begitu. Tapi sekarang ini sepertinya diputar balikkan. Oh haleluya, kasih tepuk tangan tuh Tuhan.